Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alamsyah dengan 3 digit NIM terakhir 144. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan tugas yaitu pada mata kuliah sistem operasi pada minggu ke-11, yaitu tentang mereview ulang atau juga merangkum dari 2 artikel yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Nah, adapun beberapa artikel tersebut nih. Yang pertama yaitu Design of Emergency Material Dispatching System based on Banded Algorithm, atau juga desain sistem pengiriman bahan darurat berbasis algoritma Banded nih. Dan jurnal yang kedua yaitu Virtual Simulation Tool for Operating System yang membahas terkait Advancing Learning in Computing Education, atau bisa juga alat simulasi virtual untuk sistem operasi yang mendorong e-learning dalam pendidikan komputasi. Nah, langsung saja nih kita lanjut pada review jurnal yang pertama. Kita membahas tentang desain sistem pengiriman bahan darurat berbasis algoritma Banded. Nah, pada artikel pertama ini dibahas tentang masalah distribusi bahan darurat nih, terutama pada saat kondisi krisis kemarin, yaitu pandemi COVID-19. Permasalahan utamanya itu bukan hanya kekurangan sumber dayanya, akan tetapi juga bagaimana cara mendistribusikannya supaya tidak terjadi gangguan sistem. Nah, salah satu masalah yang muncul nih yaitu deadlock. Apa itu deadlock? Nah, deadlock itu suatu kondisi di mana beberapa proses saling tunggu-menunggu sumber daya, akan tetapi tidak ada yang bisa lanjut. Jadi sistemnya itu macet total, berhenti. Ini terjadi dikarenakan ada 4 kondisi nih. Yaitu yang pertama, sumber daya tidak bisa dipakai secara bersama. Dan yang kedua, proses tetap menahan sumber daya sambil menunggu sumber daya lainnya. Dan yang ketiga, sumber daya tidak bisa direbut. Dan yang terakhir, adanya siklus saling tunggu-menunggu. Nah, untuk mengatasi hal ini, artikel ini membahas Banded algoritma atau algoritma Banded. Cara kerjanya cukup logis, yaitu setiap ada permintaan sumber daya, sistem akan selalu mengecek terlebih dahulu apakah kondisi ini sudah dialokasikan tetap aman atau tidak. Kalau sudah aman, maka akan diberikan. Tetapi juga kalau kondisi ini berpotensi bikin sistem tidak stabil, maka permintaannya akan ditunda terlebih dahulu. Nah, dalam penerapannya ada beberapa komponen penting seperti jumlah sumber daya yang tersedia, kebutuhan maksimum yang sudah dialokasikan, dan sisa kebutuhan. Hasilnya, metode ini jadi bisa meningkatkan efisiensi distribusi, membuat sistem lebih transparan, dan juga bisa dipantau secara real time. Tetapi perlu dicatat juga, penelitian ini masih punya keterbatasan dikarenakan belum mempertimbangkan kondisi nyata seperti transportasi dan juga situasi lapangan. Pun itu dari jurnal yang pertama. Kita lanjut pada review jurnal yang kedua, yaitu terkait Virtual Simulation for Tool for Operation System yang membahas Advancing Learning in Computing Education. Nah, jurnal yang kedua ini sini fokusnya ke dunia pendidikan nih, khususnya bagaimana mahasiswa memahami algoritma sistem operasi yang cukup kompleks. Masalah yang sering diangkat yaitu metode belajar konvensional yang seringkali sulit membuat mahasiswa benar-benar paham, terutama pada topik proses scheduling, descheduling, dan juga background algorithm. Nah, solusinya ditawarkan pada jurnal ini yaitu sebuah tools e-learning berbasis simulasi. Jadi bukan hanya cuma teori, tapi juga
mahasiswa tersebut bisa langsung melihat dan juga mencoba bagaimana sih algoritma itu bekerja. Nah, tool ini cukup lengkap dikarenakan menyediakan teori, flowchart, simulasi, interaktif, latihan soal, sampai juga wishlist. Pendekatannya menggunakan konsep konstruktivisme, di mana mahasiswa belajar lebih efektif kalau terlibat langsung dan mempunyai pengalaman. Dengan adanya simulasi ini, mahasiswa bisa melihat proses algoritma step by step, termasuk perhitungan seperti waiting time dan juga turn time. Adapun hasil penelitian ini yang melibatkan cukup banyak mahasiswa, sekitar 276 mahasiswa. Nah, itu terlihat bahwa tools ini cukup efektif meningkatkan pemahaman dan juga keterlibatan belajar. Dibandingkan tools lain, keunggulannya ada di visualisasi yang lebih jelas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Tetapi tetap ada kekurangan, misalnya simulasi sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata seperti context switching atau kompleksitas sistem sebenarnya. Nah, mungkin itu review dari jurnal kedua. Nah, mungkin cukup itu review dari tugas video pada minggu ke-11 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.